Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak bisa disangkal kenyataannya bahwa dalam kehidupan manusia ada yang kita kenal dengan perbedaan
strata sosial dan perbedaan strata ekonomi. Ada orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kedudukan-kedudukan, peranan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga orang yang berasal dari keturunan bangsawan. Ada orang yang kaya, ada juga orang yang miskin. Salah satu problema yang terjadi di masyarakat adalah bagaimana kalau mereka yang strata sosial atau strata ekonominya ini yang berada di atas kemudian ingin dinikahi dengan calon pasangan hidupnya yang strata sosial dan strata ekonominya di bawah. Si perempuan berasal dari keluarga kaya, sementara laki-laki berasal dari keluarga yang miskin. Meskipun kedua-duanya sudah memenuhi syarat secara syar'i, tetapi tentu ada persoalan-persoalan yang bisa saja menghadang di depan mereka. Persoalan memberi, katakanlah uang belanja. Hal yang seperti ini tidak terjadi di zaman sekarang. Tetapi di zaman Rasulullah SAW pun juga terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi solusi. Solusi yang ditawarkan dan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala inilah yang mesti kita perhatikan dan menjadi kajian serius di dalam kehidupan kita. Meskipun penjelasan-penjelasan syar'i yang lain dari Rasulullah SAW juga menambah wawasan keseriusan kita, khususnya dalam persoalan menikahkan mereka yang baik-baik secara syar'i. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa calon istri itu syarat utamanya adalah dia beragama. Rasulullah menyatakan perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Karena faktor harta, faktor garis keturunan, faktor kecantikan, dan faktor agama. Perintah Rasulullah, fadhfar bidzatid din. Pilih yang beragama, taribat yadaka. Kedua tanganmu pasti selamat. Sedangkan calon suami itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW persyaratannya secara syar'i. Rasulullah menyatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuh." Jika sekiranya datang kepadamu melamar laki-laki yang sudah kamu senangi, kamu ridhoi agamanya, dan kamu juga ridhoi, senangi akhlaknya, agama, akhlak. 2 persyaratan calon suami. Fankihuh, nikahkan anak gadismu dengan lelaki tadi. Illam taf'alu, jika kalian tidak lakukan itu, takun fitnatun wa fasadun kabir. Terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Persoalannya adalah seorang laki-laki mendapatkan seorang calon istri yang sudah memenuhi syarat syar'i. Dia muslim, bagus agamanya, salihah. Yang laki-laki pun juga demikian. Dia muslim dan akhlaknya baik. Perempuannya muslimah,
salihah. Tetapi persoalannya mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bisa jadi perempuan itu keluarganya keluarga bangsawan dan strata ekonominya di atas. Bagaimana solusinya dengan yang laki-laki ini yang ingin menikahi perempuan? Kalau sekiranya keluarga perempuan dengan senang hati menerima apa adanya dari keluarga laki-laki, tidak mempersoalkan persoalan strata sosial dan strata ekonomi, maka inilah yang paling terpuji. Yang muskilah menjadi persoalan kalau keluarga dari pihak perempuan ini masih sangat terikat dengan persoalan strata sosial dan strata ekonomi tadi itu. Kalau sekiranya kita ini bisa membantu pihak laki-laki agar bisa terselenggara pernikahan itu, subhanallah. Ini adalah hal yang sangat terpuji. Tapi kalaupun sudah diupayakan maksimal, tapi tidak bisa juga ketemu, tidak bisa berlangsung pernikahan karena persoalan masalah ekonomi, maka tentu semoga ada jalan lain, ada pilihan lain bagi sang laki-laki tadi itu yang juga baik menurut pandangan Allah dan menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan menurut pandangan Allah, menurut Quran dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pasti yang tidak diinginkan adalah terjadinya hal-hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang bisa mendatangkan fitnah dari perbedaan strata sosial dan strata ekonomi tadi. Meskipun kedua pasangan ini sudah baik menurut syar'i, tetapi keluarganya, keluarga besar dari kedua calon pasangan ini seringkali menimbulkan masalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 25 sampai dengan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak mempunyai kecukupan belanja untuk menikahi perempuan-perempuan yang merdeka, famimma malakat aimanukum, maka boleh dia menikahi budak-budak yang dimilikinya. Min fatayatikumul mu'minat, dari perempuan-perempuan yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah itu maha mengetahui keimanan kalian. Ba'dukum min ba'd. Sebahagian kalian adalah sebahagian yang lain. Maksudnya adalah kita semua ini berasal dari satu keturunan. Kita semua dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, satu keturunan. Meskipun dalam perjalanan kehidupan terjadi perbedaan-perbedaan, tetapi harus kembali bahwa kita semua ini satu keturunan. Ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna biizni ahlihin. Kalau kalian ingin menikahi budak-budak kalian itu yang mukminat, maka nikahilah dengan izin keluarga mereka. Wa atuhunna ujurahun, tetap mereka diberikan maharnya.
bil ma'ruf dengan cara yang baik, muhsanatin ghaira musafihat, dinikahi baik-baik, tidak dengan melakukan perzinahan, wala muttakhidati akhdan, dan tidak pula dijadikan dia sebagai perempuan peliharaan. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Jika perempuan-perempuan yang budak itu sudah menikah dan dia melakukan perbuatan fahisyah, dia berzina, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, maka dia dihukum setengah dari hukumannya perempuan yang merdeka. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Yang demikian itu diatur oleh Allah agar senantiasa orang berusaha untuk menjaga dirinya. Wa antasbiru, dan jika sekiranya kalian bersabar, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah. Laki-laki yang tidak mampu memberi uang belanja yang cukup berarti laki-laki miskin. Dia tidak sanggup untuk menikahi perempuan-perempuan yang mempunyai strata ekonomi yang sedikit yang di atasnya dia. Kalau di ayat 25 surah An-Nisa ini, Allah memberi solusi bahwa dia boleh menikahi budak-budak perempuannya yang beriman. Persoalannya sekarang ini tak ada lagi budak. Karenanya solusi yang lain adalah cari calon yang lain. Cari perempuan-perempuan mukminah yang lain yang bisa diatur persoalan uang belanja tadi. Dia tidak menuntut mahar yang tinggi. Dia tidak menuntut agar walimatul ursh, pesta nikah ini harus besar-besaran. Tidak. Keluarganya cukup, merasa cukup kalau pernikahan ini bisa terselenggara dengan baik, dengan hikmah. Tentu ini adalah sesuatu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah perempuan atau keluarga perempuan yang seperti ini menerima apa adanya dari laki-laki yang saleh, kondisi laki-laki yang saleh? Jawabannya ada. Ada. Karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, memang pada dasarnya kita laki-laki ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki dengan sungguh-sungguh agar rezeki yang kita dapat itu bisa dimanfaatkan kepada hal yang lebih baik, diridhoi oleh Allah untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang untuk mencari hal-hal yang utama? Perintah Allah itu ditemukan dalam beberapa ayat. Misalnya di surah Al-Jumu'ah, Allah nyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat Jumat sudah ditunaikan, maka fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, cari hal-hal yang utama yang Allah sudah siapkan itu, hal yang utama.
di penghujung akhir dari surah Al-Fatah, Allah juga menetapkan 5 ciri pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari 5 ciri itu adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka umat Muhammad itu senantiasa bersungguh-sungguh mencari hal-hal yang utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di penghujung akhir surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang menjadi pengikutnya, asyidda'u 'alal kuffar. Ciri pertamanya tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka sesama muslim. Ciri yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Kamu melihat mereka senantiasa menjaga, memelihara rukuk dan sujudnya. Ciri yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencari hal-hal yang utama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat di wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Tanda sujud yang dimaksud adalah bahwa di wajahnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil ketaatannya, ketundukannya kepada Allah itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mungkin membantah, membangkang Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat di wajah mereka ada bekas sujud. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali bahwa sekarang tak ada lagi budak. Jadi kalau sekiranya seorang lelaki sudah berusaha untuk melamar seorang perempuan, tetapi karena perbedaan strata sosial dan strata ekonomi sehingga kelihatannya agak sulit, carilah perempuan salehah yang lain. Allah pasti sudah menyiapkan jodoh yang lain. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinyatakan meskipun ini adalah tentang budak ini, kejadian di masa lalu, tetapi ini sekedar menambah wawasan kita. Di sini dinyatakan bahwasanya diberitakan oleh Ibnu Juraij dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia berkata, Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, saya mendengar Jabir bin Abdullah, beliau berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuma 'abdin nakah bi ghairi idni wa sayyidihi fa huwa ahirun. Siapa saja budak yang menikah tanpa izin tuannya, maka fahuwa ahirun, dia itu dianggap berzina. Tapi lagi-lagi, pembantu rumah tangga itu bukan budak. Karena budak pada asalnya definisinya al-abdu, menurut orang Arab, al-abdu huwa asyai'ul mamluk. Budak itu adalah barang, sesuatu yang dimiliki. Dan
sudah terrealisir perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan perbudakan. Pembantu, orang yang dipekerjakan membantu rumah tangga dan diberi gaji. Dari pekerjaannya membantu mengurus rumah tangga. Pembantu bukan budak. Jadi kalau sekiranya ada seorang laki-laki yang saleh, akhlaknya bagus, kemudian dia menyukai anak gadis dari pembantunya. Anak gadis pembantunya itu adalah perempuan salehah. Maka mengapa tidak dipertemukan orang yang baik-baik ini? Allahu Akbar. Meskipun tentu juga masih ada kemungkinan yang lain, dia mencari perempuan salihah yang lain yang bisa menerima apa keadaan dan kondisinya dia, apa adanya dia. Hadirin, Rasulullah menyatakan bahwa pernikahan itu menambah rezeki. Allah menjamin bahwa yang menikah itu akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang bujang di antara kalian dari hambamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka yang mau dinikahkan itu fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan membuat mereka kaya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya Allah bahwa menikah itu pintu menambah rezeki. Rasulullah juga menyatakan utlubur rizqa minaz zawaj. Carilah rezeki dengan menikah. Jadi ada orang menikah dulu keadaan ekonominya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin sedikit di bawah. Tapi setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan ekonominya. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan hal-hal yang seperti ini untuk kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah ingin memberikan petunjuk kepada kalian tentang sunnah-sunnah, jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Persoalan yang terjadi di masa lalu tentu menjadi pelajaran kita yang sekarang ini. Dan apa yang kita alami dan terjadi sekarang ini juga menjadi pelajaran ibrah yang sangat besar untuk kita bisa mengambil sikap di masa datang. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan ini, kalau ada orang yang baik-baik dipertemukan dengan yang baik-baik, maka itu jangan hendaknya menjadi alasan tidak dipertemukan mereka yang baik-baik ini karena ada faktor-faktor yang lain. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang lain, jangan sampai dipertemukan antara yang baik dengan yang buruk ini karena pertimbangan strata sosial dan strata ekonomi. Ada orang tua yang rela menikahkan anak gadisnya yang salihah dengan laki-laki talih.
laki-laki yang buruk, akhlaknya buruk, agamanya buruk, meskipun dia kaya. Keluarga bangsawan, tapi buruk menurut syar'i. Buruk menurut syar'i itu adalah akhlaknya buruk, agamanya buruk. Jangan sampai ini terjadi, dipertemukan antara yang buruk dengan yang baik-baik ini. Karena ini melanggar syariat. Dan kalau itu terjadi karena ketidakfahaman tentang syariat, maka akan lahir generasi-generasi yang buruk di masa datang. Ini yang secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita takut jangan sampai lahir generasi yang lemah di masa datang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut orang-orang yang jika seandainya di kemudian hari nanti dia meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini lahirnya banyak penyebabnya. Tetapi di antara sekian banyak penyebab lahirnya generasi yang lemah itu adalah mempertemukan pasangan satu baik dan satu buruk. Atau pasangan yang kedua-duanya buruk menurut syariat. Perempuannya buruk agamanya, laki-lakinya juga buruk agama dan akhlak. Saya katakan buruk agamanya karena sholatnya tidak terpelihara. Tukang menceritakan keburukan orang. Tidak sopan terhadap orang tuanya. Perempuan, calon istri, kesabarannya sangat pendek. Sementara calon suami juga begitu, buruk. Agamanya buruk, moralitasnya buruk. Sholatnya seringkali alpa. Moralitasnya juga buruk. Ini dipertemukan, akhirnya lahir generasi yang lemah di kemudian hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai orang tua punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melahirkan generasi tangguh di kemudian hari. Tanggung jawabnya ada pada kita yang sekarang ini orang tua-tua. Mendidik anak-anak dengan sungguh-sungguh. Memberi makanan anak dengan makanan yang halalan thayyiban sehingga diberkahi oleh Allah. Dan memilihkan jodoh anak-anak kita dengan jodoh yang baik menurut syariat. Saya katakan menurut syariat artinya baik menurut petunjuk agama, bukan baik menurut pendapatnya orang. Menurut agama. Di ayat yang ke-27 kembali Allah nyatakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin menerima tobat kalian. Kalau kalian salah, jangan dilanjutkan kesalahan itu. Jangan berketerusan. Sesegera mungkin perbaiki diri. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha pengampun. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin menerima taubat kalian. Tapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang ingin mengikuti hawa nafsunya, mereka ingin sekali agar kalian itu menyimpang dari jalan Allah dengan penyimpangan yang sangat jauh. Jadi hati-hati. Jangan mengabaikan petunjuk Allah lantas mendahulukan nasihat-nasihat manusia yang tidak berkesesuaian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berkaitan dengan persoalan
pernikahan atau memilih jodoh. Ya. Pentingnya kita semua sebagai orang yang beriman, yang menghendaki lahirnya kebaikan-kebaikan yang luas dan besar, punya perhatian dan peranan penting di dalam merealisir kebaikan-kebaikan itu. Termasuk di antaranya adalah merealisasikan tata cara pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tata cara pernikahan bukan sekedar pesta pernikahan, tidak. Tetapi dari awal pemilihan jodoh anak-anak kita. Sampai kepada bagaimana dia perjalanan kehidupan rumah tangganya, kemudian bagaimana malam pertamanya, bagaimana masa kehamilannya, bagaimana kelahirannya, bagaimana setelah lahir dia dididik, disekolahkan, seterusnya. Sampai anak ini kembali bisa berumah tangga. Hadirin, akan banyak orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu berusaha untuk melakukan dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan agama, penyimpangan yang sangat jauh. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ingin supaya kalian menyimpang dari jalan Allah dengan penyimpangan yang sangat jauh. Yuridullahu yukhaffifa 'ankum. Allah menginginkan ada terjadinya keringanan-keringanan yang terjadi di tengah-tengah kalian. Allah tidak ingin memberatkan. La yukallifullah. Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Banyak keringanan yang Allah siapkan dan paparkan di depan kita semua. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ini yang kita sadari. Kita banyak diselimuti kelemahan-kelemahan. Sementara kita yakin yang maha kuat adalah Allah. Allah yang sempurna kekuatannya. Karenanya kita yang maha lemah ini senantiasa berhubungan dengan yang maha kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberi kita kekuatan-kekuatannya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memperhatikan diri kita dan keluarga kita. Kita arahkan diri dan keluarga ini kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.